Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Basnas, kawan-kawan rekan-rekan dari KFPI, dari tokoh-tokoh masyarakat yang pegiat seni dan budaya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di hari yang baik ini, dan hari ini kita melanjutkan Tangsel The Series yang berupa Historia The Series Part 4. Kita berbicara tentang bagaimana tanggap bencana. Hadir di saat ini yang bersama kita dari Ketua Basnas Tangsel, dan mudah-mudahan dari rekan-rekan komunikasi yang ada di sana kita bisa berdiskusi lebih. Hari ini mungkin ada beberapa komunitas yang akan banyak mempertanyakan tentang bagaimana Tangsel menyikapi kalau bencana baik curah hujan yang ekstrim, ditambah lagi secara nasional bencana sampah. Tangsel ini sudah dianggap bencana juga kan? Ditambah lagi yang nasional itu adalah di Sumatera sana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan dari apa yang kita sampaikan, kita bicarakan hari ini, menjadi acuan masyarakat Kota Tangerang Selatan bisa paling tidak berpartisipasi dalam membantu Basnas Kota Tangerang Selatan memberikan satu warna bagaimana menghadapi bencana. Alangkah baiknya kegiatan ini kita dipandu oleh salah satu MC kondang kita dari Tangsel, Bang Adi Carlos. Mudah-mudahan hapus dulu dong. Dan kita hapus juga nih, ketua kita bisa hadir lebih dulu daripada kita. Luar biasa. Itu jadi pelajaran bagi kita harus lebih on time. Nah, izin ketua, ini kegiatan Historia The Series kita adakan tadi ini. Jadi yang bosan nanti kita mulai lagi. Jadi ada part 1 sampai part 50 mungkin dari satu kawasan itu akan kita angkung menjadi satu cerita 11 lebih Tangsel di Tangsel bercerita di usia 11 tahun. Mudah-mudahan karya dari Historia Tangsel ini bisa dihargai oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan dan bisa lebih baik ke depannya. Untuk lebih enaknya lagi, Bang Adi Carlos yang nanti silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nonsen, ngobrol santai, seni budaya bersama Basnas Kota Tangerang Selatan. Oke, pada hari ini yang sangat berbahagia, kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga ini berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya suatu kenikmatan kesehatan, kita tidak mungkin dipertemukan pada kesempatan hari ini. Silaturahmi itu membawa berkah untuk kita semua. Itu banyak sekali yang kita bisa nikmatin dari silaturahmi. Hanya silaturahmi itu terus kita pererat. Selain putus daripada hutang piutang, juga menambah keberkahan, gitu ya. Amin. Oke, berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, ini tentang konsep ya, yang sangat luar biasa. Sudah 4 kali pertemuan ya. Ini pada yang sangat luar biasa. Ini Bang Agam. Yang sangat luar biasa kalau dibaca dia di grup Historia itu sangat luar biasa. Jadi kita yang tadi tidak tahu itu tentang sejarah-sejarah yang ada di Kota Tangerang Selatan bisa terungkap semua. Ya, dari mulai nama-nama tempat daerah sejarahnya itu sangat luar biasa dan menarik. Kadang-kadang pernah dulu menjadi ikut lomba literasi di Pontianak gitu. Menulis buku juga diajarkan bagaimana kiat-kiat menulis buku, ternyata memang sangat luar biasa. Oke. Kita awali dengan pagi hari ini yang sangat luar biasa, suasana bersama mendukung, ditemani dengan cahaya matahari sangat luar biasa di bawah pohon yang rindang, sejuk dan menawan. Dan hari ini kita alhamdulillah sudah hadir, yaitu Ketua Basnas Kota Tangerang Selatan Bapak Kiai Haji Muhammad Subhan Esos, yang sangat luar biasa, dan juga dari teman-teman dari dari KNPI ya, Kecamatan Serpong, Ibnu, dari KNPI. Kita sebenarnya sudah sering ketemu gitu ya, cuman
ya gitulah. Dan juga doa yang sangat luar biasa, inspirasinya juga teman-teman nih, ada Konopi kemana kita nih, ada Bu Aji jenazah semuanya yang hadir. Boleh sama-sama kita buka dan rapat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tema pada kesempatan hari ini itu tentang Basnas Kota Tangerang Selatan. Historia mengambil tema tentang bersama Basnas pulihkan negeri dari bencana. Itu kan tepuk tangan bagi kita semua. Baiklah, kalau tentang bencana, memang banyak di akhir-akhir tahun ini kadang-kadang bencana banyak yang dari provinsi, yang dari kita lihat tayangan-tayangan televisi sangat luar biasa. Dan tadi pun sudah ada yang itu sudah memberikan apapun ada bencana. Nah, itu kiat-kiat dalam menangani segala bencana itu seperti apa gitu ya. Dan mungkin nih Basnas Kota Tangerang Selatan itu sangat mempunyai andil dalam menangani berbagai bencana, baik khususnya di Kota Tangerang Selatan ya, dan juga mungkin di daerah-daerah lain yang karena Basnas ini berperan penting untuk memberikan bantuan-bantuan ya. Jadi bukan ada relawan, mungkin juga bantuan materi dan moral dan lain sebagainya. Dan ini sangat luar biasa, saya paksa memberikan wadah di tempat ini untuk kita diskusi bersama Basnas Kota Tangerang Selatan. Ini kiat-kiat dalam menangani bencana. Ini kita mungkin yang di luar dulu ya, Pak Ketua, ini sangat luar biasa. Bencana apa kiat-kiat dan cara menangani, atau apa sih strateginya ketika memang ada bencana ya, mungkin di luar provinsi atau juga di provinsi atau juga di Kota Tangerang Selatan ini. Bukan itu ya, Pak Ketua Basnas yang sangat luar biasa. Terima kasih. Kami izin melanjutkan, diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Agam, Ketua Historia Tangerang Selatan beserta jajaran kepengurusan dan Bapak Ibu yang kami hormati, izin menyampaikan beberapa hal sebelum masuk pada inti tadi, kenalkan Basnas terlebih dahulu. Yang pertama, Basnas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, Basnas secara kelembagaan adalah lembaga pemerintah non struktural yang ada di Basnas pusat, Basnas daerah yaitu Basnas provinsi dan kabupaten kota. Dan dalam undang-undang tersebut diamanahkan Basnas untuk melakukan dua hal. Yang pertama pengumpulan, yang kedua pendistribusian dan pendayagunaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kebencanaan yang paling update hari ini, Basnas Kota Tangerang Selatan sudah mulai menyalurkan beberapa bantuan ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Insya Allah Basnas Kalsel hadir di 3 provinsi. Nah, dalam forum ini kami haturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan yang telah menitipkan bantuannya melalui Basnas Kota Tangerang Selatan, yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah terkumpul 780 juta rupiah. Dan insya Allah sudah dapat kabar dari Kecamatan Pamulang, besok akan menyerahkan hasil donasi dari masyarakat Pamulang ini sebesar 500 jutaan. Jadi sampai dengan bulan Januari insya Allah kita sudah menembus angka 1, sekian miliar insya Allah. Dan secara bertahap Basnas Kota Tangerang Selatan menyalurkan, karena di Basnas Kota Tangerang Selatan sendiri mempunyai Basnas Tanggap Bencana atau BTB. Resources kita di BTB ada 8 orang, spesialisasinya adalah water rescue. Ini sudah bersertifikat dari Basarnas, mereka sudah terlatih insya Allah. Lalu juga banyak relawan-relawan lain yang berkolaborasi dengan Basnas. Dan dalam konteks Sumatera,
ini kita sudah berkolaborasi dengan pemerintah kota dan beberapa perusahaan serta para relawan yang insya Allah tadi pagi sudah berangkat ke Sibolga, Sumatera Utara ini untuk melakukan trauma healing dan juga membantu beberapa kebutuhan masyarakat di sana. Mungkin banyak Kota Tangerang Selatan ini konsentrasi untuk membantu fasilitas umum seperti sanitasi dan pemenuhan kebutuhan air bersih serta perbaikan musola, masjid dan lain-lain dengan dana yang terkumpul dari masyarakat Kota Tangerang Selatan. Banyak Tangsel hadir di 3 provinsi tersebut. Mohon doanya para amil wal amilat ini terus diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus menggalang dana. Para relawan kami juga di sana diberikan kesehatan, kekuatan untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk saudara-saudara kita terdampak. Lalu yang berikutnya ingin kami sampaikan bahwa teman-teman di Historia juga ini sangat luar biasa, bisa berkolaborasi banyak dengan Bagas baik dalam pengumpulan ataupun dalam pendistribusian dan pendayagunaan. Karena tadi saya cerita bahwa di pekan ini Bagas Kota Tangerang Selatan melakukan 2 kali hitanan massal. Nah, Bapak Ibu, ini juga banyak hikmah dari hitanan. Dan selanjutnya terkait perencanaan, ini mungkin yang harus kita antisipasi bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana sosial, bencana yang sudah mulai masuk di dalam rumah-rumah kita. Ini kita perlu melakukan edukasi terhadap saudara-saudara kita, terhadap beberapa media yang tadi Bang Ray sampaikan. Ini bisa jadi seperti dua sisi mata uang, bisa jadi membawa kebaikan atau sebaliknya. Karena di rumah kita ada televisi, ada handphone, ada laptop, ada komputer yang isinya kita tidak bisa kendalikan, kecuali kita mengendalikan pemakainya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, untuk mengakses kebaikan-kebaikan. Karena kalau tidak diantisipasi, ini akan menimbulkan bencana sosial. Nah, ini bagian yang kita khawatirkan. Apalagi Bang Abi ini juga seorang pendidik, ya, tentu sangat memahami, sangat mengerti situasi seperti ini. Yang awal dari handphone ini bisa menyebabkan bencana sosial. Ini tidak kalah penting, dan dalam Islam sendiri dikenal katanya kadal fakru ayatuna kufron. Kefakiran ini mendekatkan pada kekafiran. Mungkin kita maknai kekafiran ini pengingkaran terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pengingkaran terhadap orang tua dan lainnya. Ini kita khawatirkan. Dan kefakiran di sini bukan hanya fakir dalam harta ekonomi, tapi juga fakir pengetahuan, fakir informasi dan lain. Ini akan menyebabkan banyak pengingkaran. Yang kita khawatirkan juga selain ikan kepada Allah, juga ikat kepada nilai-nilai luhur yang sudah tertanam di Indonesia ini, di Republik ini, di Tangsel ini. Mungkin itu sementara yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Besar harapan kami juga untuk mendapatkan informasi, mendapatkan ide, gagasan untuk terus kita berkolaborasi dalam kebaikan untuk menebarkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Demikian sementara walaupun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Ini mendapatkan atau juga informasi bahwa ya ada bencana dan sebagainya. Itu mungkin ada kolaborasi atau kerjasama dari mungkin dari lembaga-lembaga atau juga stakeholder yang ada di Kota Tangerang Selatan. Mungkin
tidak sendiri Basnas Kota Tangerang Selatan dalam menggalang dana untuk kegiatan bencana ini. Jadi mungkin kan ada smelter atau juga ada lembaga atau juga suatu organisasi yang mungkin ikut bekerja sama dalam menggalang dana bencana ini. Bisa dijelaskan mungkin dari Ketua BAS Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah, Basnas Kota Tangerang Selatan menghimpun dana di Kota Tangerang Selatan. Yang pertama, kita kolaborasi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pak Wali Kota mengeluarkan surat edaran untuk semua kita dapat berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara kita terdampak bencana. Lalu yang kedua, dengan lembaga-lembaga yang ada di Kota Tangerang Selatan serta perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tangerang Selatan, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah terkumpul 780 juta, dan dari pemulang kabarnya sudah masuk, besok akan diserahkan sebesar 500 jutaan yang dihimpun melalui kelurahan, melalui juga dari sekolah-sekolah, baik dari dinas pendidikan atau lembaga-lembaga seperti IPK, FPI dan lain-lain juga turut menghimpun dana dari para santrinya, dari para siswanya yang alhamdulillah sudah terkumpul, dan insya Allah merujuk pada surat edaran wali kota, kita akan menghimpun dana untuk kebencanaan Sumatera dan Aceh ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2026. Demikian. Terima kasih sangat luar biasa, untuk pertanyaan sangat meriah. Baiklah, mungkin ada yang mau ditanyakan dari audien ini, Ketua KMD Serpong. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan Basnas ya. Basnas terkait pengumpulan pendistribusian pendaya gunaan. Tadi disinggung sedikit berkenaan dengan surat yang sudah dikeluarkan oleh wali kota berkenaan dengan dana sampah. Karena memang kami dan PLI Serpong ini concern betul terhadap sampah yang ada di sini. Karena memang secara teritorial ini menjadi wilayah kami, walaupun sampah ini berada di semua selat dari Ciputa, Kipling maupun Pamulang ini berlari di sana, akhirnya di sana sampah tersebut. Yang saya mau tanyakan, apakah Basnas tadi yang disebutkan sanitasi air itu air bersih, apakah sudah memberikan bantuannya pada warga terdampak? Karena memang kemarin seminggu yang lalu kami observasi ke bawah Pak Ketua, karena ada 12 rumah di kampung Curug itu yang terdampak ya. Dan itu benar-benar memprihatinkan. Dia itu kasih air bersih pertama kali sebelum saya ke sana itu 2 kali seminggu, 2 galon. Nah, 2 galon ini menurut saya kurang. Ini bagaimana peran Basnas menyikapi hal itu? Baik, sebelum menjawab, nah dalam pendistribusian Basnas ini kan ada 2 sumber yang masuk, yang pertama zakat, yang kedua non-zakat itu infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Nah Bapak Ibu, kalau uang zakat ini terikat ketentuan syar'inya, misalkan pemberi zakat atau disebut muzaki ini terikat syarat dan ketentuannya. Jadi hartanya harus dihitung sesuai dengan nisab dan awalnya. Begitupun penerimanya ini terikat dengan asnaf. Nah, ini ada 8 asnaf atau mustahik yang berhak menerima zakat. Yang kedua yang menzakat ada infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Nah ini tidak terikat tadi dengan syarat ketentuan nisab dan hawalnya. Ini lebih fleksibel, tapi dalam penyalurannya kami tetap prioritaskan dengan 8 golongan penerima zakat tadi. Nah lalu yang berikutnya tentang
masyarakat terdampak di sono yang butuh air, teman-teman KNPI atau kelompok-kelompok peduli bisa berkoordinasi dengan kami. Kalau memang butuh air bersih, kita butuh misalkan ngebor, ya nanti kita ngebor. Tentu mungkin itu tidak didanai dengan dana zakat, tapi mungkin nanti bersumber dari dana infak, sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya. Atau nanti kalau butuhnya support, misalkan berhari satu tangki, misalkan. Nah, ini bisa koordinasi, mungkin teman-teman KNPI atau kelompok-kelompok peduli lainnya bisa mengaplikasi, memfasilitasi itu ke Banyumas, karena pada prinsipnya kami juga butuh informasi. Nah, kalau tidak ada yang melakukan, tidak ada yang menginformasikan, kami tidak tahu. Jadi nanti kami tunggu untuk kita berkoordinasi dan berkolaborasi seperti itu. Oke, jadi pada intinya Badan Sekolah Tangerang ini sudah sangat peduli dengan lingkungan setempat. Tinggal nanti mungkin yang ada di satu tempat yang memerlukan sesuatu kebutuhan bisa langsung berkoordinasi dengan Basnas Kota Tangerang Selatan. Mungkin bisa dengan mengajak, ini ditambahkan ya, mungkin dengan mengajak salah satu staf Basnas yang sudah datang ke lokasi, atau juga dengan foto-foto yang ada mungkin. Ya mungkin sekarang mungkin memang sedang sangat menarik untuk diulik ya, itu tentang kasus Cipecak. Ya mungkin sampai saat ini mungkin sudah berapa persen ditangani. Dan mungkin itu juga sangat memperhatikan, itu radius beberapa, itu dampaknya mungkin sampai Latinos, Belateneso sekarang sudah sangat berdampak. Bahkan salah satu sekolah SD itu di Serpong Patmur itu sudah kuat anak-anaknya karena setiap hari itu baunya, gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam bencana ini. Bencana juga ya, termasuk bencana yang mungkin di hadapan langsung di tempat wilayah kita tersendiri. Nah tadi mungkin bahasa sendiri pada saat ini belum karena memang belum ada informasi yang mungkin salah satu lembaga ataupun dinas terkait yang langsung mungkin bahasa Kota Tangerang Selatan bisa memberikan suatu bantuan untuk masyarakat terdekat yang terdampak. Memang sangat luar biasa dampaknya itu. Mungkin ada yang pertanyaan lagi? Nah, intinya sih kalau dari kita atau saya pribadi ingin sedikit memberikan usulan bahwa kalau ini kan tadi disampaikan bahwa minimnya informasi yang masuk. Kenapa nggak Basnas jemput bola membuka ini online, sehingga bencana itu bisa dimitigasi secara cepat. Selain BNPB, mungkin Basnas juga punya riset itu sehingga bisa mempunyai database di saat bencana itu terjadi dan tidak ketinggalan. Karena kan kadang-kadang biasanya di situ celahnya masyarakat itu masuk, celahnya mencemooh, lambat, ini, padahal sebenarnya tidak, karena minimnya informasi yang masuk. Jadi kalau saya sih lebih saran kita jemput bola. Kalau perlu histori ikut tampil, itu bagaimana menjadi informasi. Ini informasi sehingga tidak jadi kesulitan lagi, tidak jadi masalah lagi itu informasi. Karena kita sudah punya link, semua komunitas kita libatkan, mereka sebagai mitigasi awal di saat ada bencana, sehingga nanti juga Basnas maupun instansi terkait bisa mempunyai database tempat-tempat yang sering terjadi bencana semuanya, khususnya Tangsel. Jadi ada mapping seperti pusat banjir di mana, siapa saja yang terdampak, atau berapa yang terdampak. Nah itu teman-teman di sana itu bisa turun situ untuk memitigasi awal jika terjadi bencana itu. Jadi kalau kita bicara darurat sampah itu memang sudah klasik di Tangsel, tapi tidak boleh kita biarkan. Ini yang saya sampaikan kemarin, ini struktural terkait semua dari masyarakatnya, pemerintahnya, dari LH-nya sendiri. Maaf saya mengatakannya, kadang-kadang ada pembiayaan. Nah ini usulan-usulan bagaimana mengatasi itu kan bukan di wilayah Basnas, mengantisipasi itu bukan di wilayah Basnas. Tapi setidaknya kalau Basnas bisa melibatkan kita semua, komunitas-komunitas yang ada di Tangsel sebagai mitigasi awal, sehingga informasi awal itu
masa saya nggak tinggalan lagi, udah bisa menangkap itu. Oh ya, berarti di sini ada beberapa keluarga, ada beberapa kakak. Nah, bisa tinggal mencontohkan data masuk dari BNPB, data yang masuk dari pihak-pihak lainnya. Nah, ini saya saran supaya jangan ketinggalan informasi, ya kan? Informasi itu penting. Nah, ini modelnya udah online semua kan. Jadi hari ini kita update langsung saya masukkan ke kedua. Saya kira itu sih. Kalau pertanyaan cuma satu, pertanyaan apakah mungkin komunitas-komunitas yang ada di Tangsel, khususnya Historia Tangsel, bisa terlibat di saat kegiatan-kegiatan itu, apakah memberikan motivasi pasca bencana kan, motivasi kepada anak-anak, memberikan edukasi kepada anak-anak. Ini kan dari pendidik, dari bahkan dari spiritual itu banyak pelaku-pelaku yang bisa dimasukkan ke dalam itu. Hiburan budaya bisa dengan pencak silatnya, sehingga itu bisa menjadi motivasi juga ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang usulan sangat baik. Prinsipnya banyak siap dan kolaborasi, termasuk dengan Historia. Jadi banyak yang tidak ikut serta mungkin dalam urusan pengelolaan sampah, nanti melampaui kewenangannya. Jadi apa yang diurus oleh banyak, yaitu misalkan ada masyarakat terdampak dan dia masuk di salah satu 8 asnas tadi, ya kita akan bantu, kita berkomunikasi di situ, karena prinsipnya yang penting dia punya hak untuk dibantu dengan tempat karena sosial keagamaan lainnya. Nah, contoh kecil misalnya kalau kita kolaborasi Historia, apa yang bisa dilakukan? Nah, teman-teman Historia bisa bergabung dengan banyak ketika kan tim banyak tanggap bencana, bisa jadi turun. Nah, bisa jadi teman-teman Historia bisa turun mendampingi untuk melakukan asesmen, karena memang alur di Banyak itu ketika ada informasi, ada pengajuan, Banyak melakukan asesmen. Dia melakukan kelayakan, kepatutan orang tersebut layak, pantas untuk menerima bantuan dari dana zakat, infak, sedekah, baik sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, begitu lain, jadi nanti bisa insya dengan tim data bantu melakukan asesmen, jadi kelayakannya mungkin itu. Jadi terima kasih dan kami tunggu gitu, kita berkolaborasi. Ya, jadi pada intinya Basnas Kota Tangerang Selatan itu bisa membantu dalam kegiatan-kegiatan seperti tadi diajukan dengan Kang Indu ya. Artinya ini Ketua KMPN mungkin melihat langsung terjun ke tempat bencana, yang mungkin si bencana itu mungkin melihat mendata dan sebagainya, mempotret atau foto dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan. Jadi pada intinya Basnas Kota Tangerang Selatan mungkin juga gini Pak Ketua, ketika memang ada sesuatu yang kata mungkin di Cipecang, mungkin kan biasa juga Basnas Kota Selatan berperan aktif nih. Tadi mungkin kata ada yang, atau mungkin bisa langsung ada satu tim yang terjun, apa sih yang dibutuhkan ketika memang Cipecang ini sedang bergejolak. Mungkin Basnas Kota itu bisa ikut andil untuk meredam masyarakat yang ada di Cipecang. Itu mungkin isu dari saya pribadi ya. Artinya mungkin ada tim yang apa nih pihak-pihak yang mungkin sekarang sedang bergejolak nih di Cipecang. Jadi kita harap harus ke Cipecang ya. Karena memang ini bencananya sangat luar biasa. Artinya mungkin ada tim. Apa sih yang bisa dilakukan? Tadi mungkin ada bantuan yang diinfak, contohnya mungkin bisa memberikan tadi air atau juga jadi bisa langsung terjun langsung. Tadi mungkin ada tim atau juga bisa minta bantuan tadi mana Historia atau apa yang dikerjasamakan gitu. Mungkin ada satu tim yang mungkin ketika ada sesuatu yang sifatnya bencana tapi di luar dari mungkin yang tidak diketahui Basnas, mungkin juga salah satu tim yang mungkin di luar batas bisa dikirim, coba di sana apa yang dibutuhkan yang mungkin bisa untuk masyarakat yang berdampak gitu. Artinya langsung ada kegiatan yang mungkin sifatnya kita duluan terjun, jangan sampai kayak polisi India gitu ya. Gitu kan ceritanya. Jadi setiap ketika ada informasi baru terjun gitu kan. Jadi sifatnya mungkin ada tim yang mungkin punya tim di belakang layar tapi mereka siap tanggap gitu. Jadi mungkin ketika sekarang ini dipecah dengan informasi ternyata baru kita terjun. Tetapi ketika memang sudah ada yang sedang memanas nih, apa sih yang diberikan dari Basnas,
mungkin kirim tim gitu. Jadi bisa masyarakat mengobati, oh ternyata ada suatu lembaga di Kota Tangerang namanya Basnas Peduli. Itu mungkin Pak Ketua. Baik, insya Allah nanti ini informasi sudah dapat, karena begini Pak Abi ya, di Basnas itu kan kita melaksanakan yang rutin. Yang pertama kita melaksanakan program, ada 5 program besar, ada pendidikan, kesehatan, ini sebetulnya masuk di kesehatan. Tapi juga kami untuk turun langsung kami sangat terbatas karena sumber daya manusia di Basnas ini ambil yang ada itu cuma 18 orang dan itu mengurusi se-Pansel. Lalu yang kedua kita ada beberapa relawan yang bisa memberikan informasi kita bersama-sama atau sama bencana. Lalu yang ketiga tadi ada program besar. Yang kedua juga kami terfokus pada program insidentil atau kita nyebutnya program temporer. Jadi ada warga Tangerang Selatan yang hitungnya kita bilang mustahil datang dengan berbagai macam keluhan. Nah, amil-amil kita energinya melayani itu saja sudah terkuras. Artinya ada yang datang nggak bisa bayar kontrakan, ada yang datang nggak punya beras, ada yang datang anaknya nggak sekolah, dan rata-rata yang datang kan ibaratnya punya kebutuhan mendesak. Sementara banyak juga mengeluarkan uang, ini kan ada prosedur, ada administrasi dan lain-lain. Kenapa? Karena Rp1 yang dikeluarkan oleh Basnas kan harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia ataupun di akhirat, karena terikat juga dengan ketentuan syariatnya. Dan ujungnya kalau benar, insya Allah saya masuk surga duluan gitu. Kalau yang salah, kayaknya masuk nerakanya duluan juga. Nah ini kita berhati-hati di situ, dan harian kami lebih banyak melaksanakan pelayanan temporer tadi. Maka kalau ada informasi misalkan yang masuk ke saya, ini apa terkait Cipecang, ini nampaknya saya juga kenal. Ya karena saya kebetulan rumah keluarga besar saya, ibu saya itu di belakang puskesmas, puskesmas 1, jadi kan dekat juga. Nah kebetulan domisili saya sekarang di kelurahan yang sama dengan Cipecang, turun doang ke bawah. Nah, jadi kalau harum-harum udah biasa. Nah kata teman-teman, ada kuat tinggal di sini, sebetulnya bukan kuat, belum ada pilihan ya. Pilihannya masih di situ karena asetnya dipindah ke Bintaro belum bisa, dipindah ke BSD belum cukup, jadi bukan kuat ya, realistis saja, belum ada pilihan. Demikian. Oke, sangat menarik. Izin Ketua Basnas Selatan Bapak Sifat, Ketua Sore Tangsel Pak Agam Pamungkas, serta seluruh jajaran pengurus dan moderator Pak Adi Tugas. Terima kasih banyak kesempatannya. Mungkin sedikit Bapak yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan, terutama terkait bencana di Sumatera dan terkait pengumpulan dan pendistribusiannya. Bagaimana strategi Basnas untuk komunikasi atau transparansi seperti apa agar masyarakat di bawah itu tahu progresnya seperti apa gitu. Karena mungkin banyak orang masih bertanya-tanya. Kemarin masyarakat mengumpulkan itu di semua kelurahan ya. Saya pun tahu itu di Tangerang Taruna, tapi masih banyak yang mempertanyakan atau meragukan nanti di kemana arahnya bantuan ini. Katakan tadi kami baru dengar ternyata dibutuhkan di Basnas ya. Tapi banyak masyarakat yang belum mengetahui belum transparansi belum sampai ke bawah. Itu Pak, pertanyaannya bagaimana strategi transparansi dan komunikasinya. Baik, terima kasih. Jadi upaya yang kami lakukan, strategi pengumpulan, ini kita terus bersosialisasi baik dengan pemerintah ataupun dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Nah, yang kedua, penyaluran semampu kami
ini kita ekspos di media-media sosial yang kami punya. Nah, termasuk laporan-laporan Basnas setiap tahun yang sudah diaudit, ini kita tampilkan di websitenya Basnas. Ini ada laporan-laporan Basnas, saya pikir lengkap di situ. Cuman memang kan tidak semuanya tertarik untuk mengakses laporan-laporan Basnas. Dan bahkan dalam donasi kebencanaan ini, karena Wali Kota juga mengeluarkan surat edaran dan mungkin semua struktur pemerintahan bergerak, ini kita juga sudah diwanti-wanti oleh inspektorat. Jadi pola penyaluran kami yang pertama, ini ada bantuan berbentuk natural ya, berbentuk logistik. Ini 2 hari kemarin sudah berangkat. Ini yang logistik kurang lebih senilai 25 jutaan. Ini berangkat ke Sumatera Barat, ke Tanah Datar. Tanah Datar itu apa, kabupaten atau kabupaten ya? Kabupaten Tanah Datar. Saya sudah koordinasi dengan Ketua Basnas Tanah Datar. Lalu yang kedua, semalam ada relawan kami juga sudah berangkat ke Sumatera Utara. Nah, titik pastinya saya belum dapat kabar, tapi yang dilakukan di sana yang pertama adalah trauma healing, yang kedua ada beberapa titik penyediaan air bersih. Nah, insya Allah akan dilakukan oleh Basnas. Lalu yang ketiga, pimpinan kami, salah satu pimpinan Basnas yang membidangi pendistribusian, pagi tadi sudah berangkat ke Aceh Tamiang, titiknya. Jadi ada beberapa titik dan ini sedang dikoordinasikan juga oleh Pemkot dan Basnas ini ke Lok Semawe. Jadi ada bentuk barang kita antar langsung, ada uang kita salurkan melalui relawan kami, atau ada yang disalurkan melalui pemerintah atau melalui Basnas. Tapi arahan dari inspektorat pun lebih baik dikoordinasikan dengan Basnas. Misalkan di Lok Semawe, dengan Basnas Lok Semawe. Karena kalau dengan pemerintah, ini aturannya agak ribet. Jangan-jangan nanti bisa dikeluarinnya nanti. Gitu. Karena kan ada regulasinya. Jangan sampai dia berbuat baik, tapi secara administratif tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya masuk proses hukum juga nanti. Nah, itu juga kita dikawal oleh inspektorat, dan insya Allah kami akan koordinasi juga dengan Humas Pemkot agar bisa mempublikasikan apa yang sudah dilaksanakan pendistribusian dana kebencanaan. Nah, dari Pamulang ini paling besar kayaknya. Besok akan diserahkan 500-an juta lebih informasi sampai dengan hari ini. Dan besok akan diserahkan ke Basnas. Jadi kalau ditambah 500 dengan yang ada, ini sudah 1, lebih. Alhamdulillah. Demikian. Terima kasih. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin yang lain? Hormat Bapak Ketua Basnas Kabupaten Bapak Subang, Bapak Ketua Historia, Pak Agam, Bapak Daeng dan teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi pada proses Tangsel. Saya baru tahu nih ternyata program kegiatannya banyak, terutama mengenai masalah kebencanaan. Bahkan saya belum lama ini saya juga baru tahu tetangga saya ada yang kebakaran rumahnya, paruh rumahnya hangus. Dan itu sebelumnya ini apa bedah rumah kemajuan, tapi dalam hitungan minggu rumahnya jadi bagus baru, dan di depannya ada tulisan Basnas Tangsel. Itu luar biasa. Jadi begini, masyarakat yang lain yang rumahnya agak jelek, kalau kebakaran rumah kita bisa jadi bagus ya. Ya. Kacau Itu kami Pak ya. Tapi yang saya tanyakan gini Pak, ini masalah pengumpulan dananya Pak ya. Makin kemarin kalau saya perhatikan, kalau saya tanyakan kepada RT atau pendeta masjid, itu pengumpulan dana makin sedikit. Karena kalau bicara zakat Pak, kalau saya dan orang-orang awam bicaranya zakat, kalau bahasa itu pasti zakat Idul Fitri bicaranya. Nah, berkaitan dengan itu Pak, semakin lama semakin sedikit pengumpulan zakat, masyarakat sudah mulai
seperti saya misalnya banyak anak saya kurang tiga tahun, ada yang mulai menyalurkan zakat pada mustahik langsung. Jadi kan tidak ini nggak jelas nih Pak Kenari, BKM tidak jelas, sebentar tidak ada informasi lebih dari mereka. Jadi pengetahuan masyarakat agak kurang seperti saya nih, bahwa ternyata dana ini bisa digunakan dasar untuk hal yang lain. Jadi pertanyaan saya, apa strateginya Pak supaya masyarakat awam seperti yang kami ini mau memberikan zakat kepada atau bisa zakat itu disalurkan langsung kepada Basnas. Jadi paling tidak kan saatnya dana itu terkumpul tidak digunakan untuk hal yang lain bisa disalurkan ke seperti tadi program Bapak. Saya pikir strateginya apa Pak? Karena semakin kemari kepercayaan masyarakat akan semakin kurang terhadap DKM dan RT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di Republik Indonesia ini pengelolaan zakat tadi dengan Undang-Undang 23 tahun 2011 bukan hanya Basnas yang diberikan kewenangan. Basnas memang kewenangannya tadi sudah saya sampaikan, tapi kewenangan ini juga bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan membentuk LAS, lembaga amin zakat. Nah kalau yang Basnas kan badan. Nah bedanya kalau yang lembaga mungkin kita kalau bahasa mudahnya mungkin swastanya itu lembaga. Seperti ada dompet apa, rumah sakit dan lain-lainnya itulah. Itu lembaga resmi karena mereka berizin. Dan yang tidak berizin itu sebetulnya ada ancaman pidananya. Lalu yang kedua, Basnas sendiri membentuk UPJ, unit pengumpul zakat, dan di Kota Tangerang Selatan kurang lebih ada 600-an masjid yang sudah di UPJ-kan agar mereka punya legalitas untuk mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Hanya saja memang peran UPJ ini perlu kami maksimalkan dengan terus bersosialisasi, karena sementara ini UPJ masjid hanya baru menghimpun dana zakat fitrah. Padahal selain dana zakat fitrah ada dana zakat mal. Zakat mal itu kan banyak itemnya, ada zakat profesi, ada zakat pertanian, zakat niaga, dan lain-lainnya. Nah ini sebetulnya buat kami menarik. Kalau urusan-urusan mungkin yang kecil ya, ada mustahik yang nggak bisa bayar sekolah, yang nggak punya beras, ini bisa selesai oleh UPJ masjid, karena rentangnya dekat. Kalau ke Basnas terlalu jauh, jangan-jangan nanti banyak salah pendistribusian. Nah, ini yang sedang kami lakukan, mengkonsolidasikan UPJ baik UPJ masjid, UPJ yayasan dan komunitas, termasuk historia. Ini bisa membentuk UPJ, bisa menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Nah, tadi menyimak kebakaran ini kan bagian dari bencana, cuma skala rumah tangga begitu ya. Nah ini banyak sudah, bahkan ada pejabat yang saya datang, ini sebetulnya duit kita dikemanain sih sama Basnas, ini pejabat. Dia nggak tahu, dia tahunya saya ketua KPU, jadi saya sebelum ketua itu ketua KPU ngapain datang di sini. Nah begitu dia tahu saya ketua Basnas, Pak Suman, kapan ke kantor? Saya bilang ada apa? Nah, kita sosialisasi untuk pengumpulan dana zakat bisa lebih banyak. Pas tahu saya ketuanya, dia bicaranya tadi. Alhamdulillah ada energi positif. Nah ini bedanya gini, Pak. Kalau Bapak langsung boleh atau tidak? Saya jawab boleh. Tapi ada risiko. Resikonya kalau diserahkan langsung ke mustahik, kalau itu benar sah zakatnya Bapak. Tapi kalau ada salah, zakatnya tidak sah. Nah kalau Bapak titip ke Basnas, insya Allah sah. Tidak ada tidak sah. Kalau Basnas salah menyalurkan, dosanya dosa Basnas. Dosa saya jadinya. Itu ada resiko saya mengambil amanat di pengelolaan zakat, bedanya itu. Jadi kalau Bapak langsung boleh, ada potensi salah menyalurkan tidak sah. Nah, tidak sah berarti samanya kan berzakat. Nah yang kedua,
kalau Bapak bagikan sendiri, mungkin yang biasa kena asnafnya itu fakir, miskin. Kalau di Banjar, semua asnaf kena programnya. Kayak misalkan guru ngaji, kita bilang itu asnaf fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Maka kita ada program santunan, ada program BPJS untuk guru-guru ngaji dan lain-lain, marbot dan lain-lain itu masuk di asnaf. Mungkin kalau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ketua Basnas sudah bisa hadir membersamai sahabat saya. Beliau ini bukan cuma dari Basnas, dari KPU pertama KPU Tangsel, dan juga benar apa tadi kata Ketua KMP Sapong ini ke Ibnu. Beliau ini sangat on time. Makanya ketika beliau semalam bilang, Ketua, saya mungkin agak telat, mau ada santunan yatim, saya pede. Saya pikir yang sebelumnya saja, ternyata di luar acara di sana udah dimulai. Boleh on time di sini. Terima kasih banget ini Ketua, terus membersamai di belakang layar dari Surya Tangsel, karena beliau nggak ada bahasa pribadi. Ketua, saya tidak panjang-panjang lebar aja. 8 asnaf dari mustahik yang ada. Salah satu di antaranya itu adalah fisabilillah. Jadi fisabilillah ini yang kadang masih agak sedikit rancu pemaknaannya di tengah masyarakat, khususnya mereka para mustahik. Fisabilillah dan fisabilillah. Jadi saya mau nanya, selama ini kan teman-teman beranggapan fisabilillah itu mereka adalah orang-orang yang berjuang di dalam Allah, seperti guru-guru ngaji. Yang umumnya kita ketahui guru-guru ngaji ini, yang karena memang pendistribusian pada umum ke guru-guru ngaji. Kira-kira orang-orang komunitas-komunitas seperti Surya Tangsel ini yang berjuang di jalan Allah, artinya juga yang mereka mencari data, menentukan data, kemudian untuk menunjukkan kepada masyarakat luas, mereka kolektif masing-masing di tiap anggota ini. Apa ini bisa sebuah upaya kreativitas masyarakat saja yang memang sudah ada, seharusnya berjuang untuk memberikan informasi ke publik. Jadi poinnya, seperti apa sih kategori fisabilillah itu di dalam kata asnaf gitu tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini jadi mungkin fisabilillah ya, dari 8 asnaf yang mungkin yang dibahas dalam Al-Quran, bagaimana bisa mendapatkan hak-hak orang dalam bekerja. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Baik, terima kasih. Ini sementara saya mau cuman kemudian bisa dibilang memang mengenai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Saya pikir tidak hanya yang mengurusi yang mandor, yang formal gitu ya, yang melihat ngaji, tapi tidak urusan kemasyarakatan. Saya kira ini bisa juga disebut bisa dibilang. Namun dalam konteks pengelolaan zakat, ini asnaf prioritas adalah fakir dan miskin. Nah yang lainnya misalkan fisabilillah atau musabil. Nah ini gorimin. Ada gorimin seperti utangnya, utang mobil balik ke rumah katanya. Nah kan hutang di sini adalah hutang kebutuhan pokok. Nah ini kita bukan prioritaskan fisabilillah, tapi fisabilillah yang miskin. Nah, ini yang kita prioritaskan karena kan fisabilillah misalkan kita bilang guru kan juga banyak yang kaya gitu. Kalau sekarang kan kesejahteraan guru sudah pernah dicari pemerintah dan pejuang juga banyak yang sudah kaya. Nah ini tetap asnaf 6 asnaf ke bawahnya tetap kami dengan prioritas. Kami prioritaskan yang tetap dikaitkan dengan kefakiran atau kemiskinan. Itu menjadi prioritas. Makanya ketika ada pengajuan ke Basnas, jadi kami akan melakukan assessment. Contoh misalkan yang program rumah tidak layak huni. Ini ada yang masuk misalkan dari komplek. Ini saya pribadi pernah nggak percaya.
ini apa benar misalkan di Serpong misalkan komplek di belakang WTC. Nah itu kan saya pikir itu mujaki semua, nggak ada asfal. Ya, tapi ketika kita melakukan proses asesmen, ternyata kalau tidak dibantu ini bisa rubuh dan bisa ada korban. Nah saya telusuri ini gimana bisa terjadi karena dia generasi kedua. Mungkin orang tuanya dulu mampu beli di komplek itu, dan ternyata anaknya nggak mampu. Ketika ditanya usahanya apa, ada 2 atau 3 kakak waktu itu usahanya berdagang uduk di depan rumahnya, jual nasi uduk. Itu kalau jualnya pagi sore mendingan ya, itu kalau jualnya pagi doang ya kehitung lah gitu ya. Dan semua kan di komplek ini bukan orang Betawi semua. Nah ternyata setelah di asesmen, dilakukan survei dan lain-lain, ternyata layak. Pagi itu cuma di Bintaro, cuma ada anggota dewan yang memberikan data saya. Lihat videonya lokasi 2 pintu. Tapi kalau lokasi 2 pintu, saya bilang di sini nggak beda sama 1 pintu gitu ya. Tapi ternyata ketika kami lakukan asesmen, dia kerjanya hanya menerima titipan kucing dari tetangganya. Jadi memang itu rumah warga. Nah ini ya, kalau komplek tetap harus bantu karena prinsipnya dia masuk di. Nah, selain asnaf tadi, kalau ada yang nggak ada kriteria asnaf misalkan atau fakir miskin, ini ada hadul kifayah namanya. Jadi ada batasan pendapatan minimal. Jadi kalau kita itu warga rumah UMR 3,5. Nah ini dia bisa menerima bantuan dari Basnas, ada batasan hadul kifayah itu tadi. Nah ini bagian dari pengolahan zakat. Tapi bahwa sekarang kan ruang-ruang ijtihad terbuka lebar. Yang kedua kita juga kenal fikih yang dipakai sekarang kan juga fikih kontemporer. Ya karena kan kita berkembang terus. Misalkan salah satu contoh zakat profesi. Nah zakat profesi memang ini masuk di fikih kontemporer. Nisabnya tetap 85 gram emas. Lalu didebat lagi, ini emas mana yang dipakai? Kan emas antar, kalau di Serpong ada emas ABC itu kan harganya jauh. Ya, nah sekarang harga emas mana dipakai? Kami ikut dari ketetapan nisab itu dengan banyak RI. Jadi dia banyak RI, misalkan 2 juta. Jadi dikali 85 gram, berarti sekian rupiah. Nah, zakat penghasilan awalnya itu batasan waktunya dikiaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian kan dia wajib mengeluarkan zakat ketika panen. Begitu juga yang kerja, dia panennya itu pas gajian. Jadi misalkan 1 tahun itu sekian juta ya, 85 gram dikali rupiahnya. Nah, ketetapan di Basnas RI sudah ini dikonversi ke rupiah yang penghasilannya sudah 7.150.000 rupiah, ini harus mengeluarkan zakat profesi. Berapa besar? 2,5%-nya. Jadi 7 juta itu kan 10%. Ya. Ya, itu kan masuk di kajian-kajian fikih kontemporer, ulama-ulama fikihnya yang insya Allah ruang ijtihad itu dalam konteks syariat Islam masih dibenarkan. Yang penting syarat dan ketentuannya bisa dicukupkan. Nah kalau saya mungkin berasa belum bisa berijtihad ya, berpendapat doang. Belum menjadi fatwa, menjadi ketetapan hukum. Dan ini banyak koordinasi terus dengan MUI apabila ada ruang-ruang kosong tadi misalkan di Sabilillah. Nah ini apa saja, nah ini sebetulnya di fatwa MUI itu ada. Seperti juga saya ditanya tentang halal. Malam itu kan orang yang baru masuk Islam ternyata dimaknai banyak. Ini
atasan saya, makanya saya orang ya iya. Tadi saya cerita ke Bang Daeng, kalau kiai dalam konteks akademik, insya Allah saya siap, karena saya masih mau belajar, mau baca, mau mendengar gitu ya. Tapi kiai dalam konteks keadaban, dia persoalan adab, etika, nah ini saya masih jauh dan kayaknya nggak sanggup, karena ilmu pengetahuan lahir dari belajar, adab itu lahir dari kebiasaan. Nah saya belum biasa misalkan minum tertib pada tangan kanan, itu bicara masih ada orang yang tersinggung. Kalau kelasnya kiai sepertinya yang keluar dari itu hikmah. Semua kamar mandi mungkin saya nggak berdiri. Tapi sekarang kan anaknya berdiri, disiapin di masjid aja apa namanya urimusnya berdiri kan ya. Nah mungkin kalau ada di sana nggak begitu. Nah ini saya belum Jelas-jelas. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya sosial. Mungkin program di Basnas saya mau tanya, apakah bisa mendapatkan dana bantuan untuk penerima UMKM jika ia ingin membuka usaha? Bisa juga. itu wabarakatuh. Izin pada saya Robi mau menyampaikan keresahan dari teman-teman mahasiswa di Rembang. Kemarin ada laporan dari rekan mahasiswa Rembang yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa Basnas. Sampai hari ini kita yang memang sudah mendata dari UPZ Umpam bekerja sama Basnas membuka kuota lagi kan untuk prosesnya itu transisinya cukup lumayan panjang. Nah mungkin dari Pak Ketua dari Basnas sendiri itu ada usulan yang memang mungkin bisa saya dapatkan informasi dan saya sampaikan ke rekan-rekan mahasiswa Islam khususnya di Universitas Pendidikan Islam, karena kebetulan memang hampir rata-rata dari Universitas Pendidikan sendiri banyak membutuhkan orang dari apa ya proses perkuliahan itu sendiri gitu ibaratnya, karena mereka dari rantauan yang memang modal nekat ingin berjuang ingin belajar tapi kurang dari segi finansial, mungkin kiat-kiatnya mungkin bisa diinformasikan sebagai bentuk asosiasi dari instansi pendidikan. Terima kasih. ada usaha UMKM. Jadi di Banjar sendiri kan tadi ada pengumpulan distribusi dan daya binaan. Nah ini kegiatan ekonomi termasuk pada program pendaya binaan. Nah untuk bantuan modal usaha, gerobak usaha, memang ini kita prioritaskan untuk yang sudah berusaha. Jadi sistemnya ya tambahan modal begitu. Walaupun usahanya baru 500.000 rupiah. Nah, dan ada juga bantuan gerobak usaha kita produksi setahun itu 2 kali. Jadi silakan akses itu. Dan sekarang bagian dari ikhtiar Basnas, kami sedang untuk membentuk BMD, nama programnya kita ikut dari Basnas Sentri, jadi Basnas Microfinance Desa. Nah ini BMD ini memberikan pinjaman usaha tanpa agunan dan tanpa margin. Mungkin diawali dengan besaran 500.000 rupiah, plafon tertingginya 3 juta. Mungkin nanti rewardnya kalau yang membayarnya lancar, tadinya 500 bisa diberikan pinjaman 1 juta. Kalau dari 1 juta lancar, nanti kita bisa pinjam 2 juta dan selanjutnya. Ini kita tanpa agunan, tanpa margin, tapi dengan angsuran. Kan katanya yang enak itu pinjaman tanpa angsuran. Nah, ini tetap banyak karena kita inginnya dari satu yang terbantu terkumpul lagi bisa membantu yang lain. Nah ini dari bantuan modal usaha, jadi silahkan nanti diproses di Basnas. Jadi kadang-kadang yang mengajuin entah nggak dapat begitu. Kalau mengajukan ada potensi dapat, kalau nggak mengajukan
dipastikan enggak dapat. Jadi lebih baik mengajukan aja dulu biar berproses. Karena sepanjang sesuai aturan dan ketersediaan anggarannya itu ada, ya kenapa enggak, kan saya juga enggak sayang juga, kan bukan uang saya. Bahkan kalau saya tidak mengeluarkan, dosa saya, ada orang itu kompensasi. Lalu yang berikutnya tentang beasiswa, memang banyak sebelum punya beasiswa yang bersumber dari dana JIS. Beasiswa untuk mahasiswa itu belum ada. Yang dari JIS itu cuma SMP dan SMA. Lalu Unpam sendiri dia UPJ, tapi UPJ-nya bukan UPJ banyak Tangsel, tapi UPJ Provinsi Banten. Jadi maksudnya uangnya ke sana. Nah kadang-kadang kami juga protes, uangnya masuk ke provinsi, tapi mintanya kok ke Tangsel gitu. Nah baiknya karena di Tangsel untuk mahasiswa itu baru ada beasiswa tahfidz. Beasiswa tahfidz itu bersumber dari hibah pemerintah kota. Ini mahasiswa itu 5 juz. Dia hafal 5 juz, nanti diuji oleh tim pengujinya, dapat tadi bantuan, tapi itu karena bersumber dari hibah hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kalau nggak salah besarannya 7 jutaan. Ya kalau diumpam 7 juta cukup lah buat beberapa semester ya. Dan syaratnya bagaimana mengakses banyak bantuan pendidikan, karena kan ada beasiswa. Kalau beasiswa kan diberikan secara rutin, yang SMP, SMA ada tuh ya, yang ada juga program bantuan pendidikan, seperti misalkan ada orang yang nggak bisa membeli jasa, nah itu banyak kasus tidak bisa membeli jasa dibantu oleh Basnas. Maka izin saya cerita sedikit ya, ini untuk menggugah kita. Ada informasi yang ke kami, ada anak yang nggak bisa kerja, nggak bisa kontrak, karena ijazahnya ditahan oleh sekolah. Kita bereaksi loh gitu kan, kita advokasi di sekolah, kadang-kadang umurnya 13 juta. Lalu kita cek data anak tersebut, ternyata anak itu adalah penerima manfaat dari beasiswa Basnas. Nah, kita yang kasih juga dong. Kan juga dikemanain. Kita tiap 2 bulan sekali kita kasih 1 juta. Ternyata ketika kami survei, tetangga juga banyak yang marah. Kenapa marah? Karena dia hidup berdua dengan ibunya udah sakit. Jadi itu kenapa tetangganya marah, kenapa nggak bilang kan kalau urusan makan doang mau kita bantuin. Nah, jadi akhirnya bagaimana menyelesaikannya? Nah, kita urunan. Jadi menyelesaikan masalah mustahil bersama-sama. Saya tanya ke Pesos bantu berapa? Kita bantu 2 juta. Kita ke sekolah bantu berapa? Kasih diskonnya. Sisanya oleh Basnas. Nah ini disebut bantuan pendidikan. Ada yang nggak bisa ambil rapor. Nah itu eventnya bisa di bulan Juni tuh. Bulan Juni rame. Tapi Basnas juga bingung dia ada surat tunjangan, ada SKPM, tapi motornya bagusan motor dia sama motor ambil Basnas. Handphonenya ditaruh, handphonenya juga bagus. Kalau kita bilang, ibu kalau mau minta bantuan jual aja dulu handphonenya gitu, atau jual dulu motornya gitu, baru kalau kurang minta ke Basnas. Kayaknya kesinggung digituin. Nah itu kan jadi bingung. Tapi syarat administratifnya dilengkapi. Kenapa kita pakai SKTM? SKTM kan surat keterangan tidak mampu, dikeluarkan oleh lurah. Ya udah kita mendasarkan oh dia tidak mampu. Lurah tak jawab itu. Udah ngeluarin SKTM gitu. Nah kalau dari sisi Basnas, ya karena udah ada SKTM, benar dia tidak mampu, dari sekolah juga ada, ya kita bantu. Tapi kalau melihat faktanya, kadang-kadang handphonenya diturunin, bagusan dia handphonenya gitu, motornya juga bagusan dia. Nah itu bagian dari duka Basnas. Bahkan yang sedih lagi, ada proposal yang sebanyak calo, ada begitu. Jadi ketika dapat dari Basnas,
di luar dia bagi-bagi dulu sama panitia gitu. Nah ini bagian dari duka Bajnas ya ketika tidak mampu melakukan asesmen secara mendalam karena keterbatasan SDM di Bajnas. Mau nambah SDM, kaitannya dengan ya dengan hak amilnya. Karena hak amil itu kan kita dari zakat itu boleh 12,5%. Nah itu termasuk untuk operasional. Selain itu belum mencukupi hak amilnya. Dan informasi saja untuk kebanggaan kita warga Tangsel, di tahun 2025 Bajnas punya target pengumpulan 17 miliar. Dan sampai dengan hari ini Bajnas Tangsel sudah bisa mengumpulkan 19 miliar. Sudah melampaui target dan insya Allah tahun 2026 target Bajnas mengumpulkan 21 miliar. Nah, target yang ditetapkan, tapi insya Allah di tahun terakhir ya Bapak Ibu, saya tahun terakhir 2026 mudah-mudahan bisa mengumpulkan 30 miliar agar periode berikutnya targetnya udah tinggi lagi. Dan tahun 2027 awal mungkin sudah mulai proses rekrutmen calon pimpinan Bajnas. Mungkin teman-teman historia ada yang minat untuk jadi pimpinan Bajnas dan dari saya. Nah nanti berproses tahun 2027 awal. Insya Allah prosesnya ya seperti daftar KPU, Bawaslu, ya nggak jauh beda. Hanya mungkin tambahannya punya pengetahuan tentang pengelolaan zakat dan zakatnya baik secara syar'i atau secara regulasi. Itu untuk membangun prasarana masjid. Ada bocoran bahwa insya Allah Bajnas bisa membantu gitu. Cuman kami prosesnya belum begitu paham. Dan selama pemasjidan di Pamulang ini untuk masyarakat jamaah masjid itu masih agak sedikit awam apa itu Bajnas itu. Dan untuk ada acara kurban untuk pembagian bagi asal atau ada haknya zakat itu kadang-kadang membutuhkan penyuluhan supaya masyarakat lebih kenal, lebih tahu apa itu Bajnas itu. Tapi di sini saya cuman hanya sedang mengajukan masalah permohonan untuk bantuan kemasjidan. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Kedai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari DKM, dari PG tak? Sudah jadi PG masjidnya belum? Nah, itu depannya kan legalitas untuk membuat ketimpa sebabnya dapat. Izin tadi untuk bantuan masjid, insya Allah ada, tapi memang tidak besar karena prioritas kami tetap mengurusi Islam. Nah, meskipun kita karena ada bantuan, kami ada bantuannya. Nah, saran saya sih kalau pengen agak besar bantuannya, mengajukannya untuk sanitasi, untuk apa namanya, ada WC gitu. Itu kan ada programnya di Bajnas. Jadi bantuannya bukan untuk bantuan masjid, tapi sebenarnya misalkan program sanitasinya. Bahkan dalam program sanitasi itu ada masalah apa sangat ada jutaan ya. Karena kan kita ini kan kita balik gitu kan, dan ya sehat kan. Kalau di masyarakat kita kan datanya ini masih ribuan Pak, yang sanitasinya buruk, artinya pembuangannya masih ada empang, dan ada yang dia bikin apa nih tempat lele, empangnya dari situ, itu dari kamar mandi ke empang. Masih ada di kita yang gitu. Kalau saya bilang
Nanti ini nggak sehat, nggak tahu lagi itu sebenarnya 5 juta dari tadi. Dari kita masih banyak. Nah kalau untuk bantuan masjid sendiri, kita bantuannya hanya itu partisipasi saja. Tapi insya Allah kalau Bapak mengajukan ada, dan saran saya nanti Bapak dipikirkan. Dan apabila ingin nanti sosialisasikan banyak, Bapak dapat mengundang kami, misalkan ada pengajian subuh, ya. Ada pengajian isya. Insya Allah Pak, dari Banyumas tetap berkenan walaupun harus keluar rumah sebelum subuh. Tapi izin, mungkin saya berbagi, saya belum bisa karena saya bawa kendaraan masih harus dibantu. Tapi teman-teman yang lain insya Allah siap misalkan mengisi kajian subuh, temanya zakat atau pengajian Mas Isa, insya Allah kami siap, atau di event lainnya insya Allah kami siap berarti hadir. Salah satu dari kami anak pimpinan bagian itu ada 5 orang. Nah sesuai tugasnya, jadi saya ketua, ada bidang 1 bagian pengumpulan, bidang 2 bagian pendistribusian dan kebayaran, bidang 3 bagian pelaporan keuangan dan perencanaan. Yang keempat yaitu wakil ketua bidang administrasi dan SDM. Jadi insya Allah dari 5 ini salah satunya hadir. Dan alhamdulillah dari 5 ini insya Allah berproses 3 orang dokter sudah menyelesaikan sekolah tertinggi ya ibaratnya ya, S3 itu ya. Yang satu sudah S2. Saya yang ketinggalan belajarnya. Jadi saya sekolahnya rada males gitu. Cek itu cepat banget jadi biasanya ini kan juga di rumah ya kan kalau saya juga kan baru jadi sekitar 3 tahun itu kalau udah ini belum punya PC, jadi buangnya ke bisa diajukan PC. Iya. Jadi programnya itu insya Allah kami sudah punya yang baru, ada yang bisa gali. Kita punya pembuangan yang diproses, limbahnya itu yang keluar cair. Insya Allah nanti bisa mengajukan di situ. Itu kan saran, kalau ada strategi yang dapat bantuannya maksimal ya. Kalau proposalnya bantuan masjid, ya mungkin kita ikut partisipasi. Tapi kalau bisa mengajukan tadi sanitasi, ya insya Allah bisa agak besar, walaupun tidak besar ya. Itu. Oke, mungkin sangat luar biasa, semakin menarik pada bahas Kota Tangerang Selatan. Mungkin karena waktu juga, nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol santai setelah ini apa aja sih yang ada di Kota Tangerang Selatan. Mungkin program-programnya apa sih sebenarnya yang mungkin programnya yang belum kita ketahui, mungkin nanti kita bisa setelah ini kita ngobrol santai ya. Itu untuk semuanya, kita tepuk tangan untuk semuanya, sangat luar biasa. Baiklah, terima kasih kepada Kota Tangerang Selatan yang sangat luar biasa. Semoga kita doakan sehat selalu, panjang umur, berkah kepada kita semua. Ada yang juga yang hadir, Bang Agam. Ini sangat luar biasa. Jadi mungkin kita setiap minggu ini ada aja obrol-obrol yang sangat luar biasa untuk Kota Tangerang Selatan. Bagaimana kita bisa memajukan kota yang kita cintai sesuai dengan motonya cerdas, modern, dan religius. Dan dari saya mungkin Nabi Allah ucapan terima kasih atas bersamanya hari ini. Kita buka bacaan Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita foto bersama. Islam Tangsel mengucapkan selamat kepada Tasya menjadi juara 1 di DA7 Indosiar. Tetap semangat, terus berprestasi. Ucapkan terima kasih banyak ini sudah bisa hadir memenuhi undangan dari Historia Tangsel di program Historia di Series Part 4. Bagaimana tanggapannya Ketua? Pertama kami
mengucapkan terima kasih atas berkenannya Histeria mengundang kami untuk berkolaborasi dalam kebaikan dan berharap kebaikan bisa lahir dari Histeria. Makasih, kata Abang ya. Masya Allah. Tangerang Selatan, kota tercinta, cerdas, modern, religius. Tangerang Selatan,